Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Yes, we worship you. Oh, yes, we worship you. Yes, we honor you. Oh, Jesus. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Mulia, mulia. Oh, Kau mulia. Oh, terpuji, terpuji Kau Yesus. Haleluya. Kami angkat suara kami. Oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya. Oh Yesus, Kau dipuji, Kau disembah sampai selamanya.
Shalom saudara yang saya kasihi, terima kasih sudah setia bersama Gereja YHS dalam Everyday with Jesus. Dan hari ini tema terakhir adalah Ascension Blessing. Tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mengapa kita memperingati kenaikan Yesus ke surga? Peristiwa kenaikan Yesus ke surga ialah satu-satunya peristiwa yang hanya sekali terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Roma pasal 6 ayat 10, sebab ketika dia mati terhadap dosa sekali untuk selamanya, tetapi sekarang dia hidup bagi Elohim. Pada waktu itu Bapa Yahweh menjadi manusia di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus, adalah karena tidak ada satupun manusia ataupun penguasa di dunia ini yang sanggup untuk mati kemudian bangkit bahkan naik ke surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Lalu apa yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga? Roma pasal 6 ayat 9, kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Ayat 10-nya, sebab ketika dia mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Tetapi sekarang dia hidup bagi Elohim. Yang terjadi ialah bahwa ia mati, dikuburkan dan bangkit. Apa makna kebangkitan Yesus? 1, kematian tidak lagi berkuasa atas Yesus. Artinya sekarang karena kita berada di dalam Kristus Yesus, kematian kekal menjadi tidak lagi berkuasa atas kita. Jesus Christ open heaven's door for us by his death on the cross. Itu yang ditulis oleh Billy Graham. Bahwa Yesus Kristus membuka pintu surga dengan kematiannya bagi kita semuanya. Yang kedua, makna daripada kenaikan Yesus ke surga, yaitu kita memiliki kehidupan kekal, diberikan kepada kita. Hari ini kita memperingati hari di mana Yesus telah naik ke surga. Kebangkitan Yesus dari kematian telah membebaskan kita dari dosa dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Ini adalah anugerah di dalam Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Yesus yang sama telah turun ke bumi untuk mati dan bangkit bagi saudara. Efesus pasal yang keempat ayat 10, dia yang telah turun adalah sama juga dengan dia yang telah naik ke atas segala langit sehingga dia dapat memenuhi segala sesuatu. Ada 4 berkat kenaikan Tuhan Yesus yang dia sediakan dan berikan bagi kita. Untuk mudahnya, dengan satu kata, rise, R-I-S-E, rise, yang bermakna bangkit atau naik. R-nya adalah reign, I-nya adalah identity, S-nya adalah stay, dan E-nya adalah eternal. Mari kita kenali satu persatu berkat kenaikan Yesus ini. Yang pertama, reign. Di manakah Yesus sekarang berada setelah ia naik ke surga? Efesus pasal 1 ayat 20 dan 21 yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga. Jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan dan pemerintah serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Setelah bangkit dari kematian, Kristus Yesus telah duduk di sebelah kanan Elohim di surga. Apa yang dia lakukan di sana? Efesus 2 ayat 6-7 berkata, dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga, supaya pada masa yang akan datang Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya di dalam Kristus Yesus. Secara roh, dia telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga untuk apa? Yaitu supaya kita turut memerintah bersama dia. Roma pasal 5 ayat 17, sebab
jika karena kesalahan satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, agar kita memerintah ke dalam hidup, dunia ini menyediakan tantangan dan masalah. Tetapi bersama Yesus, saudara akan memerintah untuk mengalami kemenangan setiap hari. Percaya, katakan amin. Itu R yang pertama, rise. Yang kedua, I, identity. Apa yang Yesus berikan kepada kita setelah ia naik ke surga? 1 Korintus 12 ayat 27, kamu sekalian adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kolose 1 ayat 18, dia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung, bangkit dari kematian, sehingga dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Ketika tubuh sakit, apakah kepala diam saja? Adakah saudara dibiarkan sakit? Ketika tubuh lemah, apakah kepala juga diam saja? Adakah saudara dibiarkan lemah? Ketika tubuh kekurangan, apakah kepala diam saja? Adakah saudara dibiarkan kekurangan? Yesus naik ke surga, dia memberikan identitas baru kepada kita. Kita adalah ciptaan baru. Posisi kita in Christ, di dalam Kristus Yesus. Kepala sehat, tubuh juga sehat. Kita senantiasa ada dalam prioritas perhatiannya. Yang mengerti, katakan bersama saya, amin. Yang ketiga, S, stay. Pribadi siapakah yang Yesus berikan kepada saudara setelah ia naik ke surga? Sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus pernah berjanji di Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Setelah Yesus naik ke surga, janji itu digenapi. Di 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Adakah seseorang yang tinggal di dalam rumah yang bocor akan tetap membiarkan atap rumahnya bocor? Atau adakah seseorang tetap membiarkan rumahnya rusak tanpa ada kemauan untuk memperbaiki padahal ia kaya? Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Dia kaya, dia mau, dan dia mampu. Dia pasti memulihkan dan membuat kehidupan saudara lebih baik dan lebih baik lagi. Roh Kudus menolongmu untuk berdoa dan berdoa bagi orang lain juga. Roma pasal yang ke-8 ayat 26, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Betapa spesialnya kita selama di bumi, kau tidak sendiri, ada Roh Kudus dalam dirimu. Sekarang ini ada Roh Kudus di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Oke, sekarang yang keempat. E, eternal. Apa yang Yesus sediakan kepada kita setelah ia naik ke surga? Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Oleh anugerah kita telah menerima hidup yang kekal.
Semua yang saudara alami, miliki dan rasakan dalam hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi di dalam Yesus, semua yang Dia berikan kepada kita adalah kekal. Ada 4 berkat kenaikan Tuhan Yesus yang Dia sediakan dan berikan bagi kita. Dengan satu kata initial rise tadi, R-I-S-E. Yang pertama reign, kita punya otoritas untuk memerintah dalam hidup ini bersama Yesus. Yang kedua, identity, identitas kita adalah ciptaan baru. Engkau in Christ. Yang ketiga, S, stay. Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai dan turut bekerja bagi kita. Yang keempat, E, eternal. Kita memiliki hidup kekal. Karena kita in Christ, di dalam Kristus, bila Ia naik ke surga, kita pasti juga akan dibawanya ke sana. Ini adalah kabar baik dari kebangkitan Kristus Yesus, kenaikan Yesus Kristus ke surga bagimu, bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk kenaikanmu ke surga. Kami memahami tentang satu kata, rise. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami, bukan hanya kami ketahui, tetapi kami alami dan kami percaya Engkau sudah sediakan itu bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu ke surga. Kami sangat percaya bahwa Engkau juga akan datang kembali menjemput kami untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di surga. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you.